Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi pada saat ini. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari mahasiswa STHI Binakarya Tebing Tinggi ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Syaputri Pratama Purba, Iqlil Fauja Damanik, Putri Nadilah, Destri Cicayani Damanik, dan saya sendiri Muhammad Jafar Wardana. Pada kesempatan video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pendanaan Jangka Pendek. Baiklah, selamat menyaksikan video materi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, apa itu pendanaan jangka pendek? Pembiayaan jangka pendek adalah dana yang dibutuhkan untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu dengan pembayaran jangka waktu atau tenor pendek. Jadi, jangka pendek dalam pembiayaan jangka pendek adalah waktu tenor pelunasannya. Biasanya, jangka waktu pembiayaannya jangka pendek hanya mencapai 1 tahun. Berdasarkan sumbernya, dana jangka pendek ini dapat dibagi atas sumber dana internal dan sumber eksternal. Sumber dana internal dibentuk dan dihasilkan sendiri dalam perusahaan, antara lain berupa laba ditahan atau retained earning dan penyusutan atau depreciation. Sedangkan sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan seperti hutang atau debt financing. Kadang disebut juga dengan modal asing adalah dana yang berasal dari kreditur. Modal sendiri atau equity financing merupakan dana yang berasal dari pemilik atau owner perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan spontan atau tidaknya dana tersebut diperoleh perusahaan, dana jangka pendek biasa dikelompokkan atas pendanaan spontan dan pendanaan negosiasi. 1. Pendanaan spontan. Pendanaan spontan adalah sumber daya yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Jumlahnya merupakan fungsi dari operasi perusahaan, misalnya produksi meningkat, maka secara otomatis dana yang diperlukan untuk mendanai operasi perusahaan tersebut akan meningkat. Pendanaan spontan ini meliputi hutang, dagang, dan biaya ekural. Halo, nama saya Syaputri Pratama Purba dengan NPM 20110252. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, saya akan memulainya. A. Hutang dagang. Hutang dagang merupakan contoh dari pendanaan spontan yang sering digunakan. Hutang dagang ini muncul sebagai akibat dari pembelian kredit. Di saat perusahaan telah menerima barang dari pemasok dan tidak membayarnya secara tunai, maka secara spontan timbul hutang dagang. Hutang dagang lebih mudah memperolehnya dibandingkan kredit dari lembaga keuangan. Kemudahan memperoleh kredit dari supplier menjadi daya tarik dari hutang dagang. Perusahaan tidak perlu melakukan negosiasi terlebih dahulu. Kadangkala, pelunasan hutang dagang pun cenderung lebih fleksibel. Berdasarkan kondisi tersebut, hutang dagang dapat dikelompokkan atas open account, notes payable, dan trade acceptance. Open account merupakan yang paling banyak digunakan karena prosesnya yang mudah. Di saat supplier mengirim barangnya beserta faktur dan keterangan harga bahan baku, pembeli menerima dan menandatangani faktur, maka secara otomatis muncul hutang dagang. Namun demikian, pembeli sering tidak dapat melunasi kredit sesuai syarat yang telah disetujui. Karena kelemahan dari open account ini, maka muncul notes payable. Notes payable merupakan hutang wesel, yang mana pembeli membuat surat pernyataan hutang kepada supplier dan akan melunasinya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pembeli berjanji akan melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu 2 bulan. Maka, surat pernyataan ini dapat dijadikan sebagai dasar penagihan notes payable tersebut oleh supplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nadilah, NPM saya 20110182. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, saya akan memulainya. Untuk lebih amannya, penjual akan mengeluarkan draft kepada pembeli yang berisikan kapan kredit tersebut akan dibayarkan, dan draft tersebut dijamin oleh bank pembayarannya. Kemudian baru barang dikirimkan.
Kredit jangka pendek seperti ini disebut juga dengan trade acceptance dan ini lebih disenangi oleh pihak supplier. Hutang dagang juga terkait dengan term of credit atau persyaratan kredit. Misalkan 2/10N45, artinya jika pembeli membayar 10 hari pertama, maka pembeli akan diberikan diskon 2% dengan batasan pelunasan 45 hari. Hal ini dilakukan agar pembeli membayar hutangnya lebih awal. Diskon ini hanya menarik bagi pembeli jika diskon tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang efektif yang ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian, tingkat bunga efektif yang ditawarkan penjual adalah sama dengan persen potongan per 100 dikurang persen potongan dikali 360 per jangka waktu kredit dikurang waktu potongan, sama dengan 2/98 dikali 360 per 35 dan hasilnya 20,99%. Halo, perkenalkan nama saya Iqlil Fauza Damanik dengan NPM 20110237. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, saya akan memulainya. Ini berarti pembelian akan rugi sebesar 20,99% jika tidak memanfaatkan diskon sebesar 20,99%. Diskon ini biasanya dibandingkan dengan tingkat suku bunga kredit tahunan, misalkan 5%. Untuk itu, diskon tersebut menarik bagi pembeli. B. Manfaat hutang dagang. Manfaat utama dari hutang dagang adalah kredit tersebut sudah ada secara otomatis di saat barang dagangan diterima oleh pembeli. Hutang dagang ini sangat luas, sehingga hutang dagang ini sangat membantu perusahaan pembeli. Dengan adanya hutang dagang ini, maka lebih memudahkan perusahaan untuk mendanai aktiva lancarnya atau persediaan. Perusahaan tidak harus menyediakan dana cash untuk memperoleh bahan baku dan sejenisnya. Halo, nama saya Destri Cicayan Damanik, NPM 20110220. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, saya akan memulainya. C. Biaya akrual. Biaya akrual ini merupakan biaya-biaya yang ditangguhkan pembayarannya seperti hutang gaji atau upah dan hutang pajak. Hal ini terjadi karena penyusunan laporan keuangan yang berbeda dengan pembayaran. Misalkan, upah seharusnya dibayarkan harian, tetapi karena perusahaan membayarkan secara bulanan, maka upah yang belum dibayarkan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber dana bagi perusahaan untuk mendanai aktiva lancar. Upah yang ditangguhkan tersebut diibaratkan karyawan memberikan kredit kepada perusahaan. Demikian juga dengan hutang pajak. Sebelum pajak tersebut jatuh tempo, perusahaan dapat menggunakan pajak terhutang sebagai dana untuk membelanjai aktiva lancar. Namun jika sudah jatuh tempo, karena akan menimbulkan gejolak sosial dan sanksi dari pemerintah, dengan kata lain, biaya-biaya akrual ini tidak seluas hutang dagang yang pembayarannya bisa ditunda. Yang kedua, pembayaran pajak. Selain pembayaran upah karyawan, demikian juga dengan pembayaran pajak. Meskipun perusahaan-perusahaan mungkin mengangsur pajak penghasilan mereka, tapi pada akhir tahun, fiskal mereka bisa jadi masalah. Harus menambah pembayaran pajak penghasilan. Hal ini berarti pemerintah sebenarnya memberikan kredit dalam bentuk membayar kekurangan pajak di kemudian hari. 2. Pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan adalah pendanaan yang memerlukan negosiasi untuk memperolehnya. Dana ini bisa berasal dari kredit pasar uang ataupun berupa pinjaman jangka pendek dari bank dan perusahaan pembiayaan. A. Kredit pasar uang. Pasar uang merupakan pasar yang menyediakan instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun seperti commercial paper atau CP. CP merupakan proses yang tidak disertai dengan jaminan, diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang.
Penerbit berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu pada saat jatuh tempo. Penerbit CP atau commercial paper adalah perusahaan yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Jangka waktu CP atau commercial paper di Indonesia adalah maksimal 270 hari. Sekarang kita lihat pada gambar berikut ini. Antara investor dengan perusahaan, antara pihak surplus dana dengan pihak yang kekurangan dana, itu bisa bertemu dengan proses intermediasi atau dengan dismediasi atau tanpa mediasi. Nah, yang mediasi itu artinya ada perantara di tengahnya. Misalnya dalam hal ini adalah perantaranya bank. Nah, bank ini dia mendapatkan tambahan atau penghasilan bank itu adalah dari spread antara pinjaman dengan deposito. Nah, yang di bawah, yang kedua, contohnya adalah commercial paper atau surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, kemudian langsung ditawarkan kepada pasar. Dalam hal ini adalah pihak yang surplus dana tanpa melalui mediasi atau tanpa melalui perantara. B. Bankers Acceptance. Bankers Acceptance merupakan sumber dana khususnya bagi perusahaan yang berbisnis pada tingkat internasional atau domestik. Time drive atau wesel berjangka yang ditarik oleh seseorang eksportir atau importir atau suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Dengan demikian, bank yang menerima dan memproses tersebut memiliki suatu janji atau jaminan tak bersyarat membayar sebesar nilai nominal tersebut pada saat jatuh tempo. Misalkan perusahaan di Indonesia mengimpor barang dari Jepang, maka perusahaan Indonesia akan mengeluarkan letter of credit dengan bank di Indonesia, dan bank di Indonesia akan membayar draft perusahaan tersebut jika ditunjuk oleh bank dari Jepang. Setelah itu, eksportir Jepang baru mengirimkan barang ke Indonesia dan meminta perusahaan di Indonesia untuk membayar draft dalam jangka 90 hari. Jika draft ini dikeluarkan oleh bank yang mempunyai reputasi baik, maka draft ini bisa diperjualbelikan. Eksportir dari Jepang akan membawa time drive tersebut ke Jepang. Kemudian pada hari ke-90 perusahaan Indonesia atau penerbit Bankers Acceptance kewajiban untuk memiliki dana sebesar 100 US dollar di bank tersebut untuk menutupi pembayaran transaksi tersebut. C. Kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek dapat dibagi atas secured loan dan unsecured loan. Unsecured merupakan kredit jangka pendek tanpa agunan. Unsecured loan dapat diberikan dengan perjanjian dan tanpa jaminan fisik. Kredit ini biasanya digunakan untuk mendanai aktiva, yang mana aktiva tersebut diharapkan dapat menghasilkan arus kas sendiri untuk membayar cicilan kredit tersebut. Unsecured loan dapat diberikan dengan mencantumkan line of credit dengan perjanjian revolving credit. Revolving credit merupakan perjanjian legal yang diberikan oleh bank untuk menambah jumlah kredit sampai batas tertentu atau kredit lain. Debitur harus membayar bunga untuk kredit yang telah dimanfaatkan dan komitmen fee atas kredit yang belum dimanfaatkan. Beberapa aspek pada kebijakan keuangan jangka pendek. Ada dua elemen dari kebijakan yang diadopsi oleh perusahaan untuk pendanaan jangka pendek. Yang pertama, ukuran investasi perusahaan pada aktiva lancar. Yang kedua, biasanya diukur relatif terhadap total pendapatan operasi perusahaan. Alternatif kebijakan pendanaan untuk aktiva lancar biasanya diukur sebagai proporsi dari hutang jangka pendek terhadap hutang jangka panjang. Ukuran investasi pada aktiva lancar. Pendanaan jangka pendek yang fleksibel akan mempertahankan rasio yang tinggi dari aktiva lancar terhadap penjualan. 1. Menjaga saldo kas yang besar dan investasi pada surat berharga. 2. Investasi yang besar pada persediaan. 3. Credit terms yang liberal. Kebijakan jangka pendek yang membatasi akan menjaga rasio yang rendah dari aktiva lancar terhadap penjualan. 1. Menjaga saldo kas yang rendah, tidak ada investasi pada surat berharga. 2. Membuat investasi yang sedikit pada persediaan. 3. Memperbolehkan tidak ada kredit.
jadi tidak ada piutang. Anggaran kas. Anggaran kas adalah alat utama dalam perencanaan jangka pendek. Idenya sederhana. Catat perkiraan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas berasal dari penjualan, tetapi kita harus memperkirakan kapan uang sebenarnya diterima. Kas keluar yang disebabkan oleh 1. Pembayaran hutang dagang, 2. Upah, pajak, dan biaya lainnya, 3. Pengeluaran modal, 4. Perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, perencanaan pendanaan jangka pendek. Cara yang paling umum untuk mendanai kekurangan kas yang sementara adalah dengan menyusun pinjaman jangka pendek. Pinjaman tanpa jaminan, kredit lini dari bank pinjaman dengan jaminan, piutang dapat dijadikan jaminan, inventory loans, menggunakan persediaan sebagai jaminan, sumber lain, bankers, advance, dan commercial paper. Menentukan suku bunga pembiayaan efektif. Bunga efektif banyak dipakai karena dirasa lebih fair atau adil perhitungan bunganya. Bunga hanya dihitung dari sisa pinjaman yang belum dikembalikan. Prinsip dari perhitungan bunga efektif adalah cicilan pokok per bulannya tetap dan bunga per bulan dihitung dari sisa cicilan yang belum dibayar. Rumusnya adalah sebagai berikut. P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga per tahun, dan T adalah lama kredit dalam bulan. Maka, cicilan pokok per bulan sama dengan P atau pokok pinjaman dibagi dengan T atau lama kredit dalam bulan. Maka, untuk mencari bunga bulan ke Z, rumusnya adalah dalam kurung P dikurang dalam kurung Z kurang 1. Z adalah bulan yang ingin kita cari, dikali cicilan pokok, tutup kurung. Kerjakan terlebih dahulu yang tadi, dikali I dibagi 12. 12 merupakan bulan dalam setahun. Contoh kasus, Alaska meminjam uang di bank sebesar 60 juta dengan bunga kredit efektif 14% per tahun. Bank memberikan kredit dengan jangka waktu 6 bulan. Berapakah angsuran yang harus dibayar Alaska? Dalam kasus ini, diketahui bahwa P atau pinjaman pokok adalah 60 juta, I atau suku bunga per tahun adalah 14%, dan T adalah 6 bulan. Maka dari sini, terlebih dahulu kita mencari cicilan pokok per bulan. Perhitungannya adalah 60 juta atau P dibagi dengan 6 atau T. Hasilnya adalah 10 juta. Selanjutnya, kita mencari bunga pada bulan ke-1. Perhitungannya adalah dalam kurung 60 juta dikurang dalam kurung 1 kurang 1. 1 ini kita dapat karena kita ingin mencari pada bulan ke-1. Dikali 10 juta, tutup kurung. Terlebih dahulu kita kerjakan yang di dalam kurung tadi. Dikali dengan 14% dibagi 12. Di mana hasilnya adalah 7 juta. Maka untuk cicilan bulan ke-1 adalah cicilan pokok per bulan ditambah dengan bunga bulan ke-1. Maka 10 juta ditambah 7 juta sama dengan 17 juta. Selanjutnya bulan kedua. Terlebih dahulu kita mencari bunga pada bulan kedua. Perhitungannya adalah dalam kurung 60 juta dikurang dalam kurung 2 kurang 1. 2 ini kita dapat karena kita ingin mencari pada bulan kedua. Tutup kurung, dikali 10 juta, tutup kurung. Terlebih dahulu kita kerjakan yang dalam kurung tadi. Dikali dengan 14% dibagi dengan 12. Dan hasilnya adalah 6.999.999,99. Maka cicilan bulan kedua, perhitungannya adalah cicilan pokok per bulan ditambah dengan bunga bulan kedua. Maka 10 juta ditambah dengan 6.999.999,99 dan hasilnya adalah 16.999.999,99. Kriteria pembiayaan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar atau kas, surat berharga, piutang, persediaan,
dan pasifa lancar perusahaan atau hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar, untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, kelebihan pembiayaan jangka pendek. 1. Bunganya rendah. 2. Cair lebih cepat. 3. Dokumen persyaratan tidak rumit. Bunga rendah, karena tenornya yang singkat, bunga untuk pinjamannya otomatis rendah juga. Ini sangat menguntungkan dalam menghitung jumlah cicilan. Cairnya lebih cepat. Pembiayaan jangka pendek akan lebih cepat dalam pencairan dana. Ini karena prosesnya yang juga mudah karena tidak perlu proses ribet seperti pinjaman lainnya. Dokumen persyaratan tidak rumit. Umumnya, untuk pembiayaan jangka pendek, tidak membutuhkan dokumen yang ribet karena resikonya yang lebih kecil. Kekurangan pembiayaan jangka pendek, yaitu terbagi dua. Yang pertama, jumlah pinjaman terbatas. Pembiayaan jangka pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas. Ini bergantung pada kebijakan lembaga penyedia pinjaman dan kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu jumlah cicilan cukup besar. Karena jangka pendek berarti kamu harus segera melunasi pinjaman tersebut. Karena efeknya adalah cicilan per bulannya cukup besar. Pendanaan jangka pendek memanfaatkan piutang dagang. Pemanfaatan piutang dagang untuk memperoleh pendanaan jangka pendek dilakukan dengan 1. Menjaminkan piutang tersebut kepada kreditur. 2. Menjualnya ke perusahaan anjak piutang atau bank. 1. Menjaminkan piutang atau pledging. Pledging adalah pemanfaatan piutang usaha untuk memperoleh pendanaan jangka pendek dengan menjaminkan atau pledging piutang tersebut kepada kreditur. Untuk itu, dibuat perjanjian antara kreditur dan debitur yang merinci transaksi kredit tersebut. Biaya kredit dengan jaminan piutang akan tergantung pada processing fee dan tingkat bunga yang dibebankan ke debitur. 2. Menjual piutang atau factoring. Factoring adalah jenis sumber pendanaan jangka pendek perusahaan dengan cara menjual piutang dagang mereka. Piutang dijual kepada perusahaan anak piutang atau bank yang akan mengambil alih risiko penagihan piutang tersebut seandainya ada piutang yang tidak tertagih. Factoring dapat dilakukan dengan maturity factoring. Maturity factoring jenis factoring di mana perusahaan anjak piutang membeli semua piutang perusahaan dan setiap bulan membayar ke perusahaan sebanyak piutang yang jatuh tempo. Perusahaan yang memilih jenis ini umumnya ingin menghindari analisis kredit dan biaya pengumpulan piutang dan secara reguler menerima sejumlah kas. Proses maturity factoring dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pendanaan jangka pendek memanfaatkan persediaan. Persediaan adalah salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek. Fasilitas pendanaan jangka pendek yang diperoleh tergantung pada nilai cepat atau tidaknya persediaan tersebut rusak. Ada 3 cara dalam pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan persediaan. 1. Floating atau blanket loan. 2. Capital Mortgage Agreement. 3. Float Warehouse Financing Agreement. 1. Floating atau blanket line. Cara ini dilakukan di mana debitur memberikan hak legal right kepada kreditur atas barang-barang persediaan yang dijadikan agunan. Cara ini adalah cara yang paling sederhana, tapi paling tidak aman bagi kreditur. Debitur yaitu perusahaan yang pinjam, tetapi mempunyai kontrol sepenuhnya atas persediaan tersebut. 2. Capital Mortgage Agreement. Untuk meningkatkan kendali atas persediaan tersebut, kreditur bisa melakukan identifikasi atas barang-barang tertentu, misalnya dengan nomor identifikasi. Apabila cara ini digunakan, diperlukan Capital Mortgage Agreement. 3. Float Warehouse Financing Agreement.
Kendali yang lebih baik atas barang-barang yang dijadikan sebagai agunan dapat makin ditingkatkan bila digunakan Field Warehouse Agreement. Dengan cara ini, persediaan yang dijadikan agunan akan dipisahkan dari persediaan lain dan dikelola oleh pihak ketiga yang merupakan perusahaan pengelolaan pergudangan. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kata-kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.